Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Darul Arabi yang baik hatinya, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sahabat Nabi yang perjuangannya untuk Islam tidak perlu diragukan lagi. Bahkan nih, pernah dalam suatu kesempatan ketika Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk menyedekahkan hartanya untuk persiapan perang dengan tentara Romawi, Umar bin Khattab sampai terdiam dan takjub dengan kepribadian Abu Bakar As-Siddiq. Jadi, saat itu Umar bin Khattab yang mendengar perintah Rasulullah untuk menyedekahkan hartanya, tanpa pikir panjang langsung membawa harta yang begitu banyak untuk disumbangkan. Umar bin Khattab bermaksud agar bisa menyaingi Abu Bakar dalam hal bersedekah. Saking banyaknya harta yang diberikan Umar, sampai Rasulullah bertanya, "Apa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Seperti jumlah yang aku sedekahkan ya Rasulullah," jawab Umar bin Khattab. Artinya Umar bin Khattab menyedekahkan setengah dari hartanya. Luar biasa banget ya pengorbanan para sahabat ini. Bisa bayangin nggak kalau kalian nanti menyumbangkan setengah dari harta yang kalian miliki? Pasti sulit ya. Tapi tak lama kemudian Abu Bakar menyusul menghadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa begitu banyak harta. Sampai-sampai seluruh sahabat pun tampak begitu takjub melihatnya. "Wahai Abu Bakar, banyak sekali yang kau sedekahkan. Lalu apa yang kau sisakan untuk keluargamu?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Bakar menjawab pertanyaan Rasulullah itu dengan sangat luar biasa. "Untuk mereka Allah dan Rasulnya," jawab ayahanda Aisyah ini tanpa keraguan sedikit pun. Umar terdiam. Lagi-lagi Abu Bakar mengunggulinya dalam kebaikan. Bukan hanya karena banyaknya harta yang disedekahkan, akan tetapi juga soal keberanian dan keyakinannya dalam menginfakkan harta secara keseluruhan. "Demi Allah, aku tak akan pernah mengungguli Abu Bakar dalam segala hal," kata Umar bin Khattab. Dari gambaran singkat ini saja sudah menunjukkan bagaimana keimanan dan kesetiaan Abu Bakar dan sahabat Rasulullah yang lain yang begitu besar. Tapi tunggu dulu. Ada kisah lain yang juga menggambarkan bagaimana besarnya keimanan dan kesolehan Abu Bakar As-Siddiq. Jangan ada yang terlewat ya. Kisah ini dimulai pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni ketika Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah yang memimpin umat saat itu. Kisah Abu Bakar menjadi khalifah pertama dipenuhi teladan yang bisa menjadi inspirasi umat. Dikutip dari buku The Khalifah karya Abdul Latif Tholib, Abu Bakar As-Siddiq sempat tidak terima gaji di masa awal menjabat sebagai pemimpin. Bayangkan, tidak menerima gaji loh. Pemimpin yang terkenal karismatik tersebut tidak protes, malah baru ingat dirinya tidak digaji saat mendengar perkataan istrinya. Abu Bakar As-Siddiq dikisahkan bertanya pada istrinya, "Apakah ada yang bisa dimakan untuk sarapan istriku?" Habibah, sang istri, menjawab jujur terkait kondisi keuangan rumah tangganya. "Tidak ada apa-apa lagi yang bisa dimakan wahai suamiku," kata Habibah, istri Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar baru ingat dia tidak sempat berdagang karena harus menyelesaikan banyak urusan umat. Jika tidak berdagang, yang merupakan mata pencariannya, Abu Bakar tak punya pendapatan. Padahal dia juga harus bertanggung jawab pada perekonomian keluarga. Luar biasa banget kan? Ini saking bertanggung jawabnya dengan urusan umat sampai lupa dengan urusan pribadinya sendiri. Pagi itu Abu Bakar akhirnya berangkat ke pasar demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sejak hijrah ke Madinah, Abu Bakar As-Siddiq berjualan baju dan kurma di pasar untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Abu Bakar yang keluar rumah sejak pagi itu untuk berdagang tak bisa ditemui warga. Hal ini menimbulkan kecewaan hingga mereka mengadu pada Umar bin Khattab yang berjanji akan meneruskannya pada Abu Bakar As-Siddiq. Saat akhirnya bertemu, Umar mengatakan Abu Bakar tak layak lagi berdagang di pasar karena kewajiban utamanya sekarang adalah umat. "Aku memiliki keluarga, oleh sebab itu aku perlu berdagang untuk mencari nafkah bagi keluargaku," ujar Abu Bakar. Menanggapi kondisi ini, Umar mengajak khalifah yang sebelumnya saudagar kaya tersebut bertemu penjaga Baitul Mal, yakni Abu Ubaidah Al-Jarrah. Penjaga Baitul Mal saat itu bertanggung jawab pada perbendaharaan Islam. "Sebagai khalifah, engkau memang berhak mendapat gaji dari Baitul Mal," kata Umar. Usul Umar disetujui Abu Ubaidah dan Abu Bakar, asal tidak menimbulkan fitnah di kalangan umat Islam dan masyarakat umum.
Umar awalnya mengusulkan gaji sebesar 500 dirham per bulan atau 6.000 dirham setahun. Usul Umar ditolak Abu Bakar yang menilai gaji tersebut terlalu mahal. Keberbadian Abu Bakar memang benar-benar luar biasa. Beliau tidak pernah silau dengan kehidupan dunia. Kalau kita mah apa? Lihat uang jatuh di jalan aja, mata udah berbinar-binar duluan. Nggak taunya uang mainan. Lanjut. Sejak saat itu, Abu Bakar As-Siddiq menerima gaji dari Baitul Mal, sehingga tak perlu lagi berdagang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Waktunya dihabiskan untuk menyelesaikan masalah umat dan tegaknya agama Islam. Kepemimpinan Abu Bakar memang berlangsung singkat, hanya sekitar 2,5 tahun. Namun, umat telah mencatatnya sebagai pemimpin yang jujur, sederhana, lembut, dan bijaksana. Putihnya hati sang khalifah serupa dengan ciri fisiknya yang kerap digambarkan begitu cerah, berambut tebal dengan tubuh yang kurus. Kekayaan Abu Bakar As-Siddiq mencapai 40.000 dirham saat masih menjadi saudagar kaya. Namun kekayaan Abu Bakar digunakan sepenuhnya untuk umat, hingga tak meninggalkan harta untuk keluarga selepas dirinya meninggal. Gak bisa berkata-kata lagi lah. Ini beliau rela mengorbankan seluruh hartanya dan tidak meninggalkan apapun sebagai warisan demi kepentingan umat. Inilah kisah singkat Abu Bakar As-Siddiq yang selalu menjadi teladan bagi umat Islam sekarang. Ada hadis yang perlu kita simak nih. Ani bin Umar anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi war rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladiha wa hiya mas'ulatun anhum wal 'abdu ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri adalah pemimpin atas rumah tangga dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal tanggung jawabnya. Seorang pembantu rumah tangga adalah bertugas memelihara barang milik majikannya dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya. Dan kamu sekalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Muslim. Cukup itu kisah yang bisa kita bahas di video ini. Jika menurut sahabat Darul Arabi video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share agar semakin banyak kebaikan yang bisa tersebar. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.